Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Apa kabar mahasiswa semua? Alhamdulillah. Amin. Mudah-mudahan kita semua sehat dan walafiat dan senantiasa istiqomah dalam menuntut ilmu. Sebelum kita melalui pelajaran kita, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menadahkan tangan. Ya Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna rahmal nabiyyin wa ihsan mursalin wa ilhamal malaikati arhamar rahimin. Karuniakan kepada kami kepemahaman umpama para nabi, kekuatan ingatan umpama ingatan para rasul, kekuatan kami juga ya Allah ilham. Wahai Tuhan, sebaik-baik memberi rahmat. Amin ya rabbal alamin. Mulai kuliah kita dengan mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan. Sebelum kita membahas daripada mata kuliah ini, kita pertama, siapa di antara kita yang mengetahui tentang pembelajaran ataupun mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan? Tolong sebut tangan. Siapa aja? Ya. Dan pengulusan pengaturan ataupun berbagai cara upaya supaya tujuan sekolah itu bisa terlaksana dengan tepat. Nah, pada pelaksanaan administrasi sekolah tersebut, segenap sumber daya sekolah harus diatur dan didaya gunakan secara efektif dan efisien. Selain itu juga karena administrasi ini sangat berhubungan erat dengan surat menyurat ataupun arsip, yang seperti surat menyurat itu bagaimana kita meningkatkan aktivitas dengan pelaksanaan dan pengembangan kurikulum. Nah, dari 8 indikator ini saya hanya menyebutkan satu indikator yang tadi itu urusan adminnya, formulir penilaian, jadwal kegiatan selama 1 semester, pelengkapan tes semesteran, program kerja per tahun, buku jurnal pembelajaran, dan buku agenda, manajer, dan lain-lain. Itulah tadi urusan administrasi tentang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Alizal Firmenda. Saya di sini akan menambahkan dari pernyataan saudari tersebut tentang administrasi pendidikan. Selain itu,
administrasi pendidikan juga dapat diartikan sebagai suatu kerjasama untuk mencapai tujuan pendidikan. Juga suatu proses untuk mencapai tujuan pendidikan dimulai daripada perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemantauan dan penilaian. Administrasi juga dapat dianggap sebagai sistem dengan keseluruhan yang terdiri dari bagian berinteraksi. Pada minggu yang lalu kita telah membahas apa yang direncanakan. Nah, jadi itulah pentingnya kita mengetahui bagaimana sebenarnya pengertian administrasi pendidikan. Kemudian yang kedua, bahasan kita adalah prinsip administrasi pendidikan yang horizontal, artinya yang atas harus berhubungan kepada yang bawah, yang bawah harus berhubungan kepada yang atas. Kemudian sederajat, horizontal, vertikal. Nah, sama-sama kita itu, sama-sama kita TU. Administrasi pendidikan di sini adalah jika kita hubungkan antara administrasi dengan pendidikan, itu mengarahkan segala potensi yang ada untuk bekerja sama. Karena kalau tidak bekerja sama di dalam mengendalikan administrasi, itu tidak akan tercapai satu lembaga pendidikan. Itulah pentingnya kita mengetahui bagaimana sebenarnya pengertian administrasi. Administrasi pendidikan adalah keseluruhan proses kerjasama dengan memanfaatkan dan memberdayakan segala sumber yang tersedia melalui aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaporan, pengkondisian, pengawasan, pergerakan, pemotivasian, pengendalian, pembiayaan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Yang kita kelola, kita usahakan mandiri, jangan tergantung kepada pemberian orang lain. Ini yang kita harapkan. Harus kita yakini, kalau lembaga pendidikan yang kita dirikan, yang kita rintis, dia berkualitas, insya Allah akan maju sepanjang dunia. Karena manusia itu tidak bisa lepas daripada namanya. Saudara sekalian, kita mulai masuk kepada pembahasan. Yang pertama ialah pengertian administrasi. Menurut Herbert Asimov, administrasi adalah kegiatan kelompok yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian menurut Ki Hajar Dewantara selaku Bapak Pendidikan Nasional, pendidikan adalah tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Kalau jualannya tidak menarik, tidak dikemas dengan baik, maka pelanggan akan tidak kunjung datang untuk berbelanja. Kemudian sumber dayanya tidak ditingkatkan, maka dia akan ketinggalan zaman. Otomatis kalau sudah lembaga pendidikan itu ketinggalan zaman, akan ditinggalkan orang. Ujung-ujungnya lembaga pendidikan itu akan tutup.
Nah, maka kita menghubungkan administrasi selaku ilmu yang berkembang terus, kemudian lembaga pendidikan terus juga berkembang. Kita ingin mencapai suatu lembaga yang mandiri. Artinya, mari kita ciptakan lembaga kita yang kita kelola, kita usahakan mandiri, jangan tergantung kepada pemberian orang lain. Ini yang kita harapkan. Harus kita yakini, kalau lembaga pendidikan yang kita dirikan, yang kita rintis, dia berkualitas, insya Allah akan maju sepanjang dunia. Karena dia lembaga pendidikan, bukan seperti itu. Kalau lembaga pendidikan itu tidak berkembang, maka dia akan ketinggalan zaman. Setiap lembaga yang ketinggalan zaman, maka dia akan tidak diminati oleh masyarakat. Ibarat pepatah seperti ini, lembaga itu adalah ibarat orang yang berjualan. Kalau jualannya tidak menarik, tidak dikemas dengan baik, maka pelanggan akan tidak kunjung datang untuk Kemudian yang kelima ialah pengelolaan perbandingan rencana dan tujuan. Nah, jadi prinsip yang kelima adalah bagaimana rencana yang kita sudah susun, kemudian tercapai tujuan yang mau kita raih. Jadi antara rencana dan tujuan itu bisa sinkron dalam menyelenggarakan administrasi. Nah, kalau kelima ini sudah berjalan dengan baik, insya Allah maka prinsip administrasi pendidikan dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Pembahasan kita selanjutnya ialah tujuan administrasi pendidikan. Tujuan administrasi pendidikan menurut Giovanni dan Carver merumuskan terdapat 4 tujuan administrasi, yaitu aktivitas produk, efisiensi, kemampuan menyesuaikan diri, dan kepuasan kerja. Itu menurut Giovanni dan kemudian menurut Syekh Sagala, tujuan mempelajari administrasi pendidikan adalah menyediakan dasar konseptual dengan mendefinisikan administrasi, mengimplementasikan dalam kegiatan pendidikan. Kesimpulannya ialah dari 2 pakar ini dapat kita simpulkan tujuan administrasi adalah mempersiapkan situasi sekolah agar pendidikan dan pengajaran dapat berlangsung efektif dan efisien melalui implementasi konsep administrasi dalam kegiatan pendidikan untuk tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditentukan. Jadi tujuan daripada administrasi pendidikan ini adalah mempersiapkan situasi sekolah agar pendidikan dan pengajaran dapat berjalan dengan baik. Nah, begitu pentingnya daripada administrasi pendidikan ini. Tanpa adanya administrasi, maka tujuan pendidikan, pengajaran tidak terlaksana dengan baik. Ini yang dapat kita simpulkan dari kedua
pakar pendidikan. Karena itu tujuan administrasi pendidikan adalah bagaimana mensukseskan pendidikan di lembaga yang dikelola oleh banyak masyarakat berjalan dengan baik. Maka situlah pentingnya kita mempelajari daripada administrasi pendidikan. Itu saudara daripada tujuan daripada administrasi. Adapun ayat yang mendukung tentang administrasi pendidikan ini di slide kita bisa kita baca. Karena sekarang ini untuk konsep pembelajaran kita tidak hanya berpatokan pada teori umum, tapi teori Al-Quran harus juga kita munculkan di dalam pembelajaran ini. Di dalam ayat Al-Hasyr, surah Al-Hasyr ayat 18 yang berbunyi, mari kita sama-sama baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Artinya sama-sama, wahai orang yang beriman, jadi ayat ini saudara sebenarnya tentang ayat perencanaan. Ya, bagian daripada pengertian administrasi pendidikan. Di sana ada perencanaan. Nah, perencanaan itu kalau teori barat perencanaannya hanya di dunia. Tapi kalau teori Islam perencanaannya sampai ke akhirat. Ini dapat kita lihat lighadin wattaqullah. Ya, hari esok. Kenapa? Karena kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kehebatan daripada teori Al-Qur'an Karim. Maka dalam kesempatan ini kita padukan antara teori daripada barat dengan teori Al-Quran. Ini kita gantikan. Saudara sekalian, dari pembahasan kita yang telah kita bahas dari awal, mulai daripada pengertian administrasi, prinsip administrasi, tujuan daripada administrasi, dapat kita simpulkan realisasi administrasi dalam pendidikan. Sejauh itu pula keberhasilan lembaga pendidikan. Apa artinya? Sejauh mana kita aplikasikan administrasi pendidikan di dalam suatu lembaga pendidikan, maka sejauh itu pula lah keberhasilan lembaga pendidikan. Kalau administrasi pendidikan ini dilaksanakan separuh-separuh, maka lembaga pendidikan itu juga separuh-separuh. Separuh baik, separuh buruk. Tapi kalau administrasi pendidikan ini dilaksanakan dengan baik, insya Allah. Karena memang penilaian daripada pendidikan itu ada 8 standar. Salah satunya adalah standar kelulusan. Bagaimana supaya kelulusan kita bagus? Ya, perbaiki administrasinya. Laksanakan dengan sebaik-baiknya. Patuhi apa yang terdapat di dalam pengertian administrasi pendidikan, prinsip administrasi pendidikan, dan tujuan daripada administrasi pendidikan. Saudara sekalian, sebelum kita akhiri daripada perjumpaan kita ini,
agar dilihat daripada sejauh mana kita memahami materi ini, maka kita akan berikan satu kuis yang bisa menjawab atau memberikan gagasannya, pemikirannya, tolong tunjuk tangan. Pertanyaannya ialah, coba saudara narasikan gaya kepemimpinan yang efektif dalam mengimplementasikan administrasi pendidikan terhadap kemajuan lembaga pendidikan. Siapa di antara kita? Saya, Pak. Ya, silakan sebut nama. Perkenalkan, nama saya Tasya Profianari. Jadi menurut para ahli itu ada 3 dasar kepemimpinan. Nah, yang pertama itu gaya kepemimpinan otoriter. Apa maksudnya? Yaitu jadi segala keputusan dan kebijakan yang diambil itu memusatkan daripada dirinya itu secara penuh. Artinya kayak misalnya segala pembagian tugas itu dan tanggung jawab dipegang oleh si pemimpin, sedangkan para bawahannya itu hanya melaksanakan tugas yang telah diberikan oleh si pemimpin itu. Kemudian yang kedua ada gaya kepemimpinan demokratis. Di situ gaya pemimpin yang memberikan wewenang secara luas kepada para bawahan. Nah, dalam gaya tersebut pemimpin itu dia memberikan informasi tentang tugas dan juga tanggung jawab kepada para bawahan. Kemudian yang ketiga yaitu ada gaya kepemimpinan laissez-faire, yaitu gaya kepemimpinan di mana pemimpin hanya terlibat dalam kapasitas kecil, sedangkan para bawahan itu terlibat secara aktif menentukan tujuan dan penyelesaian masalah. Lalu ya muncul pertanyaan, gaya pemimpin mana yang lebih efektif? Jadi perlu diketahui bahwa kepemimpinan itu situasional. Artinya suatu tipe kepemimpinan dapat efektif untuk situasi tertentu dan kurang efektif untuk situasi yang lain. Misalnya itu kayak dalam situasi darurat seperti perang, tipe kepemimpinan otoriter sangat efektif agar semua itu terkendali. Kemudian kalau misalnya kalian lupa, contohnya simpelnya kayak contoh saya di sekolah itu kayak misalnya dalam situasi kebakaran, perkelahian antar pelajar, bencana alam. Jadi situ tuh yang bagus itu lebih baik memilih kepemimpinan otoriter itu sangat efektif digunakan. Nah, dari ketiga kepemimpinan tadi itu berkembang lagi ada 4 tipe, yaitu tipe kepemimpinan instruktif, kemudian konsultatif, partisipatif, dan juga delegatif. Nah, jadi tipe yang kepemimpinan tadi itu dilakukan untuk mempengaruhi, menggerakkan, memberdayakan, mengarahkan, dan memberdayakan para bawahan. Kemudian juga ada prinsip-prinsip umum kepemimpinan, ada 10, yaitu yang pertama konstruktif, partisipatif, kreatif, kooperatif, delegatif, kemudian integratif, rasional dan objektif, pragmatis, keteladanan, dan adaptabel dan fleksibel. Jadi bahwa kita bisa pahami dari prinsip-prinsip tadi itu dapat disimpulkan bahwa artinya itu kepala sekolah, misalnya dalam kepala sekolah kan, kepala sekolah itu sebagai pemimpin harus bisa memberikan contoh dalam berbuat sesuatu. Kepala sekolah harus membangkitkan semangat dan seluruh warga sekolah untuk mengajukan gagasan dan kemudian mewujudkannya. Serta kepala sekolah selalu mendorong dan mendukung bawahan untuk tampil menunjukkan kemampuannya. Sekian, terima kasih dari saya. Terus dulu. Ada yang lain lagi? Silakan. Saya akan bisa dari sini saya akan memberikan 5 tips jadi pemimpin yang baik. Yang pertama, attitude yang tenang dan positif. Seorang pemimpin akan lebih dihargai jika mereka memiliki attitude yang lebih tenang. Terus yang kedua, pembukaan dan komunikasi. Kayak lebih terbuka. Terus yang ketiga, mengajari bukan pemerintah, mengajari mereka bukan hanya menyuruh-nyuruh sekedar hanya menyuruh gitu. Terus yang keempat, memberikan pandangan mengenai goal dan ekspektasi. Dan terakhir,
Ya, kita close dulu. Saudara sekalian, pada dasarnya gaya kepemimpinan itu memiliki kelebihan dan kelemahan. Tergantung situasi dan kondisi di mana pemimpin itu berada. Kalau situasinya dalam keadaan gawat, maka kepemimpinan yang tepat itu adalah otoriter. Sebaliknya, kalau di lingkungan lembaga pendidikan itu SDM-nya sudah pada berpengetahuan, banyak pengalaman, maka itu yang lebih tepat kepemimpinan adalah laissez-faire. Apa artinya laissez-faire? Artinya membiarkan mereka untuk bekerja sendiri, berinovasi sendiri. Kenapa? Karena mereka sudah dirujuk. Tidak perlu kita otoriter. Kita yakini saja bahwasanya guru yang ada di sekolah kita, orang yang ada di lembaga kita, semuanya mampu mengaplikasikan pengetahuannya. Tinggal kita mengarahkan saja. Nah, jadi kepemimpinan itu pada intinya bisa kita memakai satu gaya, bisa memakai dua gaya, dan bisa memakai beberapa gaya. Tergantung situasi dan kondisi yang ada di lapangan. Seperti itu. Saudara sekalian, materi kita alhamdulillah sudah terjawab dengan kuis yang ada. Maka mudah-mudahan untuk minggu depan kita akan lanjutkan pembelajaran kita sesuai dengan bahasan runtutan silabus yang telah kita susun sebelum kita belajar mata kuliah ini. Oleh karena itu, tentunya saya selaku dosen pengampu mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan ini di akhir kata kita lihat di di slide kita dengan ucapan salah dan hilaf, mohon maaf. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.